Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan motor Vario 150. Ini motor korban dampak banjir ya teman-teman. Saya temukan di sini motor, kata pemiliknya mogok, tidak mau hidup. Saya hidupin. Mau ya teman-teman, mati. Motor ini mati, coba kita selah. Engkau pun agak macet ya teman, di selah agak macet. Tapi masalahnya jelas motor ini mogok, terkena dampak banjir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka businya teman-teman. Busi terletak di sebelah kiri pada motor untuk Vario ESP ya teman-teman. Itu businya. Itu dia teman-teman. Kita buka businya. Oke, lepas businya teman-teman. Ini businya terdapat air ya teman-teman. Busi terdapat air ini. Nah itu coba kita selah ya teman-teman. Kita bantu selah. Engkol udah kembali ya teman-teman. Setelah busi saya buka, kita coba double start. Tetap nggak mau ya teman-teman, nggak mau dia. Oke, kita seperti ini, kita buka bagian hawa ya teman-teman. Filter udaranya kita buka, kita lepas. Nah itu teman-teman, banyak terdapat air ya teman-teman. Banyak terdapat air pada hawanya. Nah ini teman-teman. Terus lepas. Woi, penuh dengan air ya teman-teman pada hawanya akibat kita banjir. Bos. Aha. Ayo bos. Tulis. Henry itu lagi nih. Bakar ya bakar. Henry mana? Henry yang semalam. Kemarin belakang diganti. Iya. Ucul. Mana dia? Mana dia? Itu. Enggak barang lagi. Nah, habis saringan hawanya penuh dengan air. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. inilah akibat motor akibat kena terdampak banjir ya teman-teman. Wilayah saya banyak 2 bulan ini hampir tiap hari hujan ya teman-teman. Kata siapa? Kali. Di mana? Air di batu. Masuk dalam kubangan air waktu dalam perjalanan. Oke,
kita bersihkan dulu ya teman, kita keringkan atau bisa juga diganti, kalau lebih baik diganti kalau udah air kalau teman-teman bisa dibersihkan boleh saja dibersihkan, tapi harus bersih. Setelah dibersihkan dan dijemur hingga kering, baru langkah ketiga kita buka bagian knalpot. Ini pejuang rupiah. Komandan. Jangan sering bawa itu. Kita lepas bagian knalpot ya teman-teman, apakah terdapat air juga pada knalpot ini atau tidak. Kita lepas ya teman-teman. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan jika motor teman-teman mengalami kena dampak banjir ya teman-teman, kebanjiran istilahnya akibat musim hujan yang berlebihan, curah hujan yang berlebihan ya teman-teman. Jadi perjalanan pun penuh dengan kubangan air ya teman-teman. Ini terdapat air ya teman pada dalam knalpotnya. Oke, langkah ketiga udah kita kerjakan. Sekarang kita melakukan pengecekan pada oli ya teman-teman. Kita buka olinya ya teman-teman, apakah oli masuk air juga atau tidak. Air semua teman-teman. Oli bercampur dengan air ya teman-teman. Ini jelas. Kalau seperti itu harus oli kita ganti teman-teman. Campur air ya teman-teman. Nah, campur air. Jika teman-teman menemukan hal ini, teman-teman harus membuka bagian boxnya dulu, harus membuka throttle bodinya, karena filter udara udah masuk air, busi udah masuk air, oli udah masuk air, harus melakukan pembersihan pada throttle bodinya. Kita lakukan pembongkaran pada boxnya ya teman-teman. Box tempat duduk ini kita lepas semua. Oke, terus saya skip. Teman-teman, seperti ini keadaan motornya. Ini motor ini masuk kubangan air ya teman-teman, maka air masuk ke ruang mesin masuk ke ruang mesin, membasahi busi, filter udara. Jika seperti ini teman-teman harus mengganti oli, filter udara dan businya ya teman-teman, dan pembersihan bagian throttle bodinya. Kita buka bagian throttle bodinya, apakah banyak terdapat air atau tidak. Untuk pembongkar throttle body kita buka dulu bagian ini ya teman-teman, selang full pumpnya ya teman-teman. Kita tekan seperti ini, tarik, baru kita tarik. Ini baru kita buka bagian soket TV dan cikapinya teman-teman.
sensornya, soket sensornya teman-teman. Ini sensornya. Terbuka semua, baru kita lepas buat 10 yang dua ini ya teman-teman. Buka. Kita buka soket nozzle-nya juga ya teman-teman. Kita buka. Baru kita lepas. Baru kita tinggal membuka bagian baut mur 2 gas ini untuk membuka tali gasnya ya. Untuk melepas throttle body, usahakan lubang pada intake ini ditutup ya teman-teman. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan plastik agar kotoran dari luar tidak masuk ke dalam bagian intake ruang bakar ya teman-teman, atau ke katup. Oke, sudah saya lepas bagian throttle bodinya. Sekarang tinggal membongkarnya. Dan itu bro dia lagi nelpon. Mantap, pokoknya mantap lah. Sekarang kita akan menggunakan alas untuk pembersihan throttle bodinya. Untuk membuka throttle body ini kita buka baut 8 ini, mana ini, kita lepas. Woi, kita lepas ya teman-teman. Ini basah dengan air ya teman-teman. Ini air. Kenapa motor itu mogok, dia mau hidup karena air masuk ke hawa, ke filter udara, ke throttle body, ke ruang bahan bakar, lalu ke mesin ya teman-teman. Kita bersihkan. Kita buka bagian sensor 2 ini, sensor TP dan CKP-nya. Kita lepas ya teman-teman. Apa pada sensor TP dan CKP-nya terdapat air juga atau tidak? Saya buka ya teman-teman. Terdapat air juga ya teman-teman. Nah ini terdapat air. Sensor TP-nya bagaimana? Ini terdapat air ini teman. Ini ada airnya. Kenapa motor itu? Pertama-tama untuk teman-teman melakukan pada saat motornya terkena banjir atau mati mendadak pada saat perjalanan ketika melewati wilayah banjir, yaitu pertama kita cek busi pertama, baru filter udara, baru lalu buka bagian knalpot, lalu lihat buang oli pada mesin. Pada sensor TP-nya tidak ada masalah ya teman-teman. Kita buka juga bagian setelan anginnya. Ini terdapat air ya teman-teman, terdapat air. Oke,
Ini nanti akan saya bersihkan. Laga-laga pembersihan tentunya menggunakan carbo cleaner ya teman-teman. Kita buka karetnya, lepas. Dan ini pastikan bersih ya teman-teman, pastikan lebih bersih lagi. Usahakan bersih dengan sempurna ya teman-teman, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke. Sudah bersih, kita baru bagian inteknya bersihkan. Kotor ya teman, nah, sangat kotor. Dari kalau kita membersihkan throttle body dengan menggunakan bensin, bersihnya tidak lebih sempurna teman-teman. Jika dia mau vacuum cleaner, kita akan bersih dengan sempurna teman-teman. Oke, baru kita pasangkan kembali ke throttle bodinya, ke bagian inteknya, pasang seperti ini. Baru kita pasang kembali ya teman-teman. Ini terbalik. Pastikan jika kita membersihkan, perhatikan dengan seksama ya teman-teman, dengan seksama agar injektor bersih dengan sempurna. Pasang kembali. Oke, sudah saya pasang ya, bisa dilihat. Kita beri penerangan, bersihkan teman-teman. Nah, bersih dia. Oke, untuk pemasangan sensor CKP nya, kita perhatikan bagian barnya ini teman-teman, kan sedikit rapat ini, kita renggangkan agar pada saat stasioner dia enak ya teman-teman, tidak terlalu rendah. Jika diputar gas dia tidak berebut ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pemasangan yang terbalik ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan sensornya seperti ini teman, kita pasang barnya seperti ini. Ini ya teman-teman, kita masukkan. Seperti ini. Baru langsung kita pasang ke bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pasang. Oke, sudah terpasang bagian sensor CKP nya. Sekarang kita bagian sensor TP nya teman-teman. Sebenarnya kita setting bagian dalam ini teman-teman. Nah, itu kita lepas. Nah, kita
terlepas, baru kita bagian ini ya teman-teman, bagian ini kita rapatkan seperti ini teman. Nah seperti ini ya teman-teman, agar bagian ini tadi terkunci rapat pada pen ke saluran sensor TP ini ke apa gasnya ya teman-teman. Kita masukkan lagi, itu ada tandanya, ada yang sedikit pipi, yaitu kita letakkan seperti ini. Ini pipi ini teman-teman, kita masukkan. Yang jelas untuk membukanya perhatikan waktu saat membuka dan memasangnya kembali ya teman-teman, harus perhatikan di mana letaknya. Oke, sudah terpasang. Kita masukkan ke bagian throttle bodinya. Perhatikan ada karet sini, jangan sampai terlepas ya teman-teman. Jika terlepas akan mengalami kebocoran pada sensor TP nya. Teman-teman udah terpasang pada sensor TP nya. Untuk sensor TP dan CKP ini itu terdapat karet, jangan lupa memasangnya teman-teman. Jika lupa pasang akan mengalami kebocoran pada sistem sensor pada kedua sensor ini teman. Untuk pemasangan setelan anginnya kita bersihkan dahulu. Lalu kita pasangkan ya teman-teman, kita pasangkan sampai benar-benar rapat. Setelah rapat kita putar sebanyak 5 kali putaran atau 4,5. 1 2 3 4 5. Oke, pasang. Sekarang kita pasang ke motor. Sebelum kita memasang throttle body ini ke bagian motor, kita bersihkan dulu bagian olinya ya teman-teman. Kita bersihkan kan. Ini saya rasa harus diganti ya teman-teman, tidak bisa pakai lagi untuk filter udaranya. Ini bagian ini harus dibersihkan supaya tidak terdapat lagi air ya teman. Untuk kemari ke bagian filter udaranya, untuk membuang sisa-sisa air yang masuk ke dalam mesin kita engkol sebanyak 5 menit ya, selama 5 menit untuk menghilangkan sisa-sisa air yang ada dalam motor, yang sudah masuk dalam motor. Oke, saya rasa sudah cukup. Baru kita pasang bagian throttle bodinya ya teman-teman. Kita pasang kembali ya teman-teman.
pastikan kuat ya teman-teman. Ya teman-teman masang bagian throttle body agar tidak mengalami kebocoran. Kita kasih kembali soketnya, selang full pump, baru bisa bagian sensornya teman, sensor TP dan CKP-nya kita pasang juga. Baru kita pasang bagian ini, bagian yang menarik ya teman, yang menarik. Kita letakkan bagian bawah seperti ini yang menarik. Ini sistemnya tarik menarik ya teman, yang menarik bagian bawah sini. Ini ya, ini yang baru tinggal kencangkan ya teman-teman, tinggal kita kencangkan. Oke, sudah terpasang semua bagian body, bagian sensor-sensor sudah terpasang semua, bagas sudah, filter udara saya kencangkan juga. Sekarang kita ganti oli, ganti olinya dengan yang baru. Kita pasang dulu penuh ya, sudah saya pasang oli pembal, tinggal kita mengisi olinya. Untuk pembersihan bagian mesin teman-teman, kalau bisa usahakan ditutup bagian bawah oli, diberi bensin minimal setengah liter, lalu disela, diengkol agar sisa air di dalam lebih bersih ya teman-teman, tidak ada tertinggal air yang di bagian dalamnya. Oke, sekarang saya akan ganti olinya. Oke, saya akan mengganti olinya teman-teman menggunakan MPX 2. Kita tutup lagi bagian penutup olinya. Oke teman, pastikan kuat, lalu kita pindah ke bagian busi ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, kalau udah seperti ini lebih baik diganti ya teman, jangan pakai lagi, sudah cukup rusak. Untuk bagian ini harus bersih, kering ya teman, jangan terdapat air lagi. Baru kita lihat pengapian pada busi, kita lihat busi yang lama ya teman-teman. Kita cek pengapiannya bagaimana. Teman-teman lihat, kita dekatkan, kita lihat pengapiannya teman-teman. Full pump berdengung, tidak ada masalah. Kode mil tidak ada ya teman-teman, tidak menunjukkan kode mil. Biasanya di sini ini tidak ada sama sekali, kosong. Baterai tidak tahan ya teman-teman, baterai tidak tahan. Kita sela aja tuh, melihat businya. Lihat bagaimana businya, ada ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita pasang. Oke teman-teman, sudah saya pasang businya.
Sekarang coba kita hidupkan ya teman-teman. Hidupin. Tahan, kita sela aja ya teman-teman. Udah mau hidup. Gas. Baru kita pemasangan. Oke, motor ini hidup, lalu kita pasang knalpotnya ya teman-teman. Pasang bagian knalpotnya. Oke, udah saya pasang bagian knalpotnya. Sekarang kita balikkan. Balikkan tongkatnya, kita hidupkan kontak ya teman-teman. Tidak menunjukkan kode mil ya teman-teman. Setelah oke. Saya tinggal mengganti bagian jaringan nama. Saya matikan. Untuk teman-teman, jika motor Anda mengalami melewati daerah banjir, motor teman-teman mogok, usahakan ini dibersihkan bagian CVT-nya, teman. Bagian CVT-nya dibersihkan, filter udara, oli, busi, dan throttle bodinya untuk motor injeksi. Apa bang? Oke, langkah-langkah yang harus diperhatikan jika motor teman-teman mengalami lewat daerah banjir, motor teman-teman mogok, yaitu buka bagian CVT-nya, filter udara, busi, oli, dan pembersihan pada throttle bodinya. Jika motor injeksi, jika masih karburator, bersihkan wilayah karburatornya. Oke teman-teman, sekarang kita coba hidupkan kembali. Kalau masalah baterai nanti masih saya cas ya teman-teman. Saya cas, saya charger, dan udah lama saya charger. Coba kita hidupin ya teman-teman, kita hidupin. Oke. Lagi tekor lagi baterainya. Saya coba cas lagi ya, bantu cas. Coba itu tidak tahan lagi. Ini masalah baterai mungkin udah tekor, gimana nanti tinggal tanya sama pemiliknya gimana. Yang penting motor ini sudah hidup kembali. Kita selalu pada teman-teman. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Membantu like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca sudah mendung lagi ya teman. Oke.